Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin Malik dari Teknik Pertambangan Angkatan 2021 dengan NIM 03021182126001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai coal liquefaction atau pencairan batu bara, terkhususnya teknologi pencairan batu bara. Selamat datang di presentasi saya. Silahkan menyaksikan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai background of coal liquefaction atau latar belakang dari adanya pencairan batu bara, di mana batu bara ini merupakan salah satu sumber energi utama yang masih menjadi prima dona bagi beberapa negara, dikarenakan harga yang tergolong lebih murah dibandingkan dengan sumber daya energi yang lainnya. Akan tetapi, penggunaan batu bara seringkali menjadi polemik bagi sebagian masyarakat dikarenakan emisi gas rumah kaca dan berpotensi mencemarkan lingkungan, sehingga likuifaksi batu bara atau pencairan batu bara ini sendiri merupakan sebuah cara alternatif untuk menggunakan batu bara dengan cara menjadikannya ke dalam bentuk bahan bakar cair agar saat penggunaannya dapat lebih bersih dan efisien, sehingga hal-hal yang menjadi polemik tadi bisa kita atasi. Dan apa itu pencairan batu bara? What is the coal liquefaction? So, likuifasi batu bara merupakan sebuah proses konversi batu bara padat menjadi bentuk cair ataupun gas melalui pemanasan serta pemrosesan kimia. Proses pencairan batu bara ini melibatkan penggunaan dan pengubahan batu bara yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, dan nitrogen menjadi bahan bakar cair yang lebih mudah digunakan ataupun menjadi bentuk gas bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan batu bara secara konvensional. Seperti kita yang ketahui, penggunaan batu bara secara konvensional adalah dengan cara dibakar yang menghasilkan banyak sekali emisi rumah kaca yang merusak lingkungan, sehingga qualification atau pencairan batu bara merupakan jalan keluar dari segala permasalahan tersebut. Terdapat beberapa metode atau qualification methods yang ada di dunia saat ini. Proses likuifaksi batu bara umumnya melibatkan dua metode utama. Metode tersebut antara lain adalah likuifasi langsung dan juga likuifasi tidak langsung. Yang pertama adalah direct liquefaction, di mana dalam proses pencairan batu bara melalui metode kali ini melibatkan pengubahan batu bara secara langsung menjadi cairan atau bahan bakar gas tanpa melalui tahap pencairan batu bara menjadi gas antara. Dalam likuifasi langsung juga batu bara diolah menggunakan suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi pula secara bersamaan dengan katalis serta pelarut tertentu untuk menghasilkan cairan ataupun gas yang diinginkan. Sedangkan indirect liquefaction atau likuifasi secara tidak langsung adalah proses di mana batu bara nantinya pertama kali akan diubah menjadi gas sintetis atau syngas melalui proses seperti gasifikasi ataupun pirolisis, di mana gas sintesis yang telah terbentuk tersebut kemudian akan diolah lebih lanjut melalui proses Fischer-Tropsch ataupun metode lainnya untuk menghasilkan bahan bakar cair seperti minyak ataupun bensin sintetis. Dari semua kegiatan likuifasi batu bara atau pencairan batu bara, terdapat main technologies in the coal liquefaction atau teknologi utama di dalam proses pencairan batu bara. Antara lainnya adalah yang pertama adalah hydrothermal upgrading ataupun pemanasan dan juga memberikan tekanan pada batu bara. Dan pada teknologi ini akan terjadi proses pemanasan batu bara pada suhu tinggi di bawah tekanan yang tinggi di saat yang bersamaan. Reaksi kimia yang terjadi pada suhu dan tekanan yang tinggi akan menghasilkan gas-gas termasuk hidrogen serta gas metana, dan juga penggunaan teknologi ini menjadikan langkah awal dalam upaya mengubah batu bara menjadi bentuk cair. Yang kedua adalah pyrolikuifasi. Pada saat melalui teknologi ini, gas-gas yang dihasilkan dari proses pemanasan dan juga pengiringan, peningkatan tekanan diolah lebih lanjut melalui pyrolikuifasi, di mana reaksi kimia di dalam pyrolikuifasi mengubah gas-gas tersebut yang sudah terbentuk di teknologi sebelumnya menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks lagi, yang mana akan mirip seperti minyak bumi. Dalam pemanfaatan teknologi ini menjadi langkah penting dalam menghasilkan cairan hidrokarbon dari batu bara.
Yang ketiga adalah solvent hydroliquefaction. Pada teknologi ini melibatkan penggunaan larutan, seperti hidrogen donor ataupun larutan hidrokarbon untuk meningkatkan efisiensi reaksi dan mendukung konversi batu bara menjadi cairan hidrokarbon. Pelarutan yang digunakan akan membantu dalam memecahkan rantai molekul batu bara dan meningkatkan kelarutan dalam fase cair, sehingga hal ini akan membuat cairan-cairan tersebut lebih baik lagi. Yang keempat yaitu ada catalytic hydroliquefaction. Pada saat ini teknologi ini atau teknologi katalis ini digunakan untuk meningkatkan laju reaksi dan menghasilkan produk likuifasi atau pencairan dengan kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Katalis hidrolikuifasi dapat meningkatkan konversi batu bara menjadi cairan hidrokarbon yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga dari segi kualitas akan lebih baik. Tetapi belum cukup sampai situ. Terdapat dua metode, maksudnya dua teknologi lain yang harus dilewati untuk menjadikan likuifaksi batu bara ini menjadi lebih sempurna, yaitu adalah proses Fischer-Tropsch, di mana proses ini melibatkan penggunaan katalis untuk mengubah gas-gas sintetis yang dihasilkan dari likuifasi ataupun pencairan menjadi cairan hidrokarbon yang lebih panjang rantainya. Yang mana pada proses Fischer-Tropsch ini sering digunakan untuk meningkatkan kualitas cairan hidrokarbon yang dihasilkan dari likuifasi batu bara melalui teknologi-teknologi yang sebelumnya. Dan yang terakhir merupakan teknologi upgrading dan refining. Setelah batu bara melalui beberapa tahap yang menggunakan teknologi-teknologi yang berbeda untuk mencairkannya, maka produk likuifaksi batu bara dapat mengalami tahap pemurnian lebih lanjut. Hal ini diperlukan agar nantinya produk yang dihasilkan dapat menjadi sebuah bahan bakar cair dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan industri ataupun penggunaannya untuk transportasi. Oke, selanjutnya adalah the main challenge of coal liquefaction atau tantangan utama dalam proses pencairan batu bara. Seperti yang kita tahu, setiap tahapan dalam sebuah proses pencairan batu bara memerlukan teknologi yang canggih serta dibutuhkan juga pemahaman yang mendalam mengenai sifat kimia dan juga fisika dari batu bara itu sendiri. Dengan menggunakan teknologi ini, diyakini dapat membuka potensi baru untuk memanfaatkan batu bara terutama di era net zero emission yang akan datang. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan seperti biaya produksi, efisiensi, serta dampak lingkungan yang masih menjadi fokus pengembangan pada sektor ini. Dan juga menciptakan produk pencairan batu bara yang mendekati kata sempurna dibutuhkan waktu serta investasi untuk pengembangan teknologi yang lebih baik lagi nantinya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, teknologi-teknologi yang ada sekarang belum mencapai titik sempurna. Masih diperlukan investasi dan pengembangan yang lebih lanjut agar semua aspek-aspek yang kita takutkan sebelumnya dapat kita hilangkan. Oke, selanjutnya adalah the economic impact of coal liquefaction atau dampaknya secara langsung terhadap ekonomi dari adanya pencairan batu bara. Di mana dari adanya pengembangan inovasi dan teknologi pencairan ataupun likuifaksi batu bara, hal ini akan berdampak juga kepada ekonomi, yang mana dari adanya pengembangan inovasi akan menyediakan diversifikasi sumber energi, dan juga hal ini dapat memperluas akses terhadap energi di daerah yang sulit dijangkau ataupun tidak memiliki infrastruktur energi yang memadai. Dan juga mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia, jika Indonesia berhasil mengembangkan teknologi likuifaksi batu bara dengan sangat efisien, maka ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya Indonesia dapat menjadi eksportir likuifaksi batu bara, serta meningkatkan pendapatan atau devisa negara dari perdagangan internasional, yang mana ini akan sangat menguntungkan bagi ekonomi lokal maupun nasional nantinya. Oke, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, misinformasi, ataupun kekurangan dari apa yang saya sudah jelaskan. Saya tutup presentasi pada siang hari kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.